pemirsa, selamat malam dan selamat datang kembali dalam acara Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Luar biasa sekali pemirsa, karena pada malam hari ini topik kita sangat menarik, yaitu menulis untuk hidup, transformasi hobi menjadi pekerjaan yang menguntungkan. Kira-kira bagaimana ya suatu hobi kita bisa jadikan itu sebagai peluang bisnis? Kita akan sama-sama bahas pada malam hari ini. Bersama dengan saya, Tamara Sucianto, kita akan bersama-sama membahas mengenai menulis dalam 1 jam ke depan. Pemirsa, program kerjasama Kamu Bisa ini adalah program kerjasama antara Hobbs Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Saat ini saya sudah bersama dengan kami narasumber yang luar biasa. Kita akan sapa satu persatu ya pemirsa ya. Saat ini sudah bersama dengan kita Bapak Denny Irawan dari Jakarta. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Denny. Dilanjutkan ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam semua narasumber dan selamat malam pemirsa. Luar biasa Pak Daniel. Selanjutnya ada Bapak Rekson Nenggolan dari Jakarta. Halo Pak Rekson, selamat malam. Selamat malam Tamara, senang bersama dengan kita malam ini. Luar biasa ya Pak. Baik, saat ini juga sudah bersama dengan kita Insinyur John Lee Woran dari Universitas Manokwari, Papua. Halo Pak John Lee, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam juga buat pemirsa di rumah. Salam sehat dari Manokwari. Luar biasa. Jadi berikut adalah narasumber yang akan bersama dengan kita pada malam hari ini pemirsa ya. Maka dari itu, jika pemirsa memiliki pertanyaan atau mau sharing terkait topik kita pada malam hari ini, langsung saja dituliskan dalam komentar di Hobbs Indonesia atau di call center kita yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita langsung saja menyaksikan bersama-sama video profile berikut ini. Salam jumpa pemirsa, perkenalkan nama saya Denny Irawan Yatim, saya seorang penulis dari Jakarta. Saya telah menghasilkan beberapa buah karya penulisan, baik yang berupa tulisan ilmiah populer, artikel, maupun juga sekarang saya mulai menulis banyak tentang memoir, pengalaman hidup, dan juga beberapa fiksi cerita anak-anak maupun cerpen. Tapi di samping itu saya juga adalah seorang fasilitator atau coach penulisan. Saya membantu orang-orang untuk belajar menjadi penulis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa yang ingin menjadi penulis maksud saya, dan sebetulnya semua orang bisa menjadi penulis. Saya ingin mengutip kata-kata terkenal dari seorang pujangga atau seorang sastrawan Indonesia, Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Semoga kita semua bisa menjadikan penulisan sebagai suatu kegiatan atau sebagai suatu profesi yang berutuh dan juga bisa memberikan penghasilan bagi kita semua. Oke, baik, sampai jumpa. Baik, kita langsung saja nih pemirsa berbincang-bincang dengan Pak Denny ya Pak. Halo Pak Denny, selamat malam Pak. Halo juga, selamat malam juga. Selamat malam Pak, ini suatu secara pribadi ya Pak, ini suatu kehormatan bagi saya bisa bincang nih dengan Pak Denny terkait menulis ini ya Pak ya. Saya penasaran nih Pak Denny, boleh diceritakan sedikit Pak sama kita awalnya itu kenapa tertarik dan decide untuk memiliki hobi menulis Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak Denny, dipersilahkan. Oke, ceritanya panjang ya, mungkin ke puluhan tahun yang lalu. Saya memang sudah suka menulis ketika mahasiswa. Saya dulu kuliah di UGM, dan dulu ada istilah yang mungkin sekarang nggak dipakai lagi ya, tapi dulu bilangnya pers mahasiswa. Jadi saya semacam jurnalis yang levelnya di level kampus saja. Jadi memang disitulah awal mulanya saya sering menulis. Kemudian saya sering menulis artikel di media massa, di koran, di majalah. Kebanyakan artikelnya sifatnya ilmiah populer, latar belakang saya psikologi, jadi saya sering menulis artikel-artikel psikologi, tapi juga karena saya sering melakukan perjalanan, saya sering juga menulis catatan-catatan perjalanan, juga menulis tentang isu-isu sosial,
masalah seni budaya, yang semua adalah masuk dalam interest saya. Jadi meskipun saya punya pekerjaan utama yang lain ya, tapi saya tetap senang menulis sampai sekarang. Mungkin itu dulu jawaban singkatnya. Wah, oke. Saya sangat tertarik nih Pak ya, karena mungkin bukan hanya saya pribadi, mungkin penonton juga di rumah juga pernah merasakan seperti ini Pak. Jadi kita bikin cerpen contohnya ya Pak, kita bikin cerpen. Setelah itu kita tutup dulu nih, besoknya kita buka lagi, kita baca lagi, ada yang kurang. Akhirnya kita tambah-tambah lagi. Nah, saya penasaran nih cara teknik Bapak dalam menulis itu bagaimana Pak Denny? Oke, proses penulisan memang begitu ya. Kita menulis sekali itu belum ada apa-apanya ya. Mungkin saya bisa cerita, saya punya seorang teman penulis, dia sering membuat catatan perjalanan, saya sebut aja nama Agustinus Wibowo. Beberapa bukunya catatan perjalanan di Afghanistan, di mana dia ada satu buku yang judulnya adalah Selimut Debu. Itu 200 kali dia mengeditnya sampai menjadi buku yang diterbitkan. Jadi kita tidak hanya puas dengan menulis satu kali, justru dalam penulisan itu editing itulah, penyuntingan itulah yang paling penting. Kita menulis pertama kali kan kita mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin tidak terlalu memikirkan tentang tata bahasa atau itu baru kemudian kita memoles semuanya, memoles pilihan kata, memoles tata bahasa berulang-ulang. Jadi kalau tadi dikatakan kita menulis harus disimpan dulu sehari, mungkin juga bisa disimpan seminggu, disimpan 2 minggu, kita baca kembali lagi, wah ini kayaknya kurang bagus nih, coret, bikin lagi yang baru gitu. Memang begitulah proses penulisan. Jadi kita tidak menulis itu bukan cuma sekali jadi itu sudah, justru harus berkali-kali. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, biasanya kan kalau contohnya penulis itu mereka itu kalau sebelum diserahkan kepada penerbit, mereka itu ada namanya teknik, boleh dikoreksi juga ya Pak ya, editor. Jadi akan ada editor yang akan bantu mereka untuk ngecek apakah grammarnya sudah oke, atau apakah ada typo atau bagaimana. Nah, kalau dari Pak Denny sendiri, apakah melakukan hal yang sama Pak? Ada satu hal yang penting yang namanya swasunti. Kalau bahasa Inggrisnya self-editing ya. Yang kita mengedit dulu semuanya. Setelah itu kalau dulu dikirimkan ke media massa, tentu media massa ada editornya, editor kan kemudian melakukan pemolesan lagi. Tapi akan sangat membantu kalau tulisan kita sudah relatif lebih rapi, seorang editor akan senang menerima tulisan yang memang sudah rapi, sudah disunting oleh penulisnya sendiri, dan dia tinggal memolesnya lagi. Mungkin ya tetap saja ada ya kesalahan 1-2, salah ejaan, salah ketik, dan itu. Tapi sedapat mungkin ketika draft finalnya sudah jadi, kita usahakan seminim mungkin ada kesalahan-kesalahan itu. Oke, ini menarik ya Pak ya, karena saya sebenarnya awam juga, tapi saya sangat tertarik nih dengan teknik menulis juga Pak. Nah, menurut Pak Denny nih, menurut Pak Denny sendiri, apa sih Pak kira-kira yang memotivasi seseorang itu yang bisa menjadikan hobi menulis ini sebagai pekerjaan utamanya Pak? Pertanyaan agak berat ya, mungkin kalau saya jujur aja ya, sampai saat ini saya belum bisa mengatakan saya seorang profesi sebagai penulis, sebagai pekerjaan utama belum. Meskipun itu masih menjadi sebuah cita-cita bagi saya. Kalau bisa saya ingin bisa betul 100% menjadi penulis ya. Tapi oke, untuk menjawab pertanyaannya, menulis itu kan sebetulnya ekspresi diri ya. Bagaimana kita mengekspresikan sesuatu atau kita bercerita, storytelling. Mungkin saya sering ngobrol dengan teman, sering bercerita pengalaman, bukan hanya pengalaman cerita tentang diri sendiri ya, tapi cerita saya ketemu orang begini, dia berangkatan begini, cerita tentang sebuah kejadian. Lalu banyak yang berkata, maaf saya pakai logat Jakarta ya, kenapa nggak lo tulis aja sih daripada lo cuma cerita doang? Benar juga ya. Dari situ mulai saya tergerak, saya menulis sedikit demi sedikit. Mungkin kalau tips buat mau jadi penulis, menulislah tiap hari. Seberapapun sedikitnya banyaknya menulis. Kalau Anda punya sosial media ya, misalnya saya punya Instagram, saya punya Facebook, bagi saya itu adalah bahan untuk menjadi tulisan nantinya. Barangkali saya hanya menulis status yang singkat, tapi bisa saja saya bercerita sesuatu dan suatu hari cerita itu bisa saya elaborasi lagi menjadi sebuah tulisan yang lebih panjang. Jadi nggak tahu ini menjawab pertanyaan tidak ya?
kalau memang sudah punya kegemaran untuk menulis atau Anda sering menulis, lama-lama ya menjadi mana yang duluan ya, telur atau ayam gitu ya. Apakah Anda gemar menulis sehingga menjadi pandai menulis, atau Anda pandai menulis kemudian tambah gemar untuk menulis lagi. Saya nggak tahu itu apakah jawabannya memuaskan atau tidak. Luar biasa Pak Denny, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Nah, yang bikin saya makin penasaran lagi nih Pak, kira-kira selama Pak Denny selama ini berkarya gitu ya, Pak, menuliskan cerita Bapak dalam sebuah tulisan, apa sih Pak tantangan terbesar gitu Pak dalam menuliskan gitu Pak? Jadi boleh di-sharing pada kita, mungkin kita ada yang mau mulai untuk menjadi penulis begitu Pak Denny. Tantangan tadi kadang-kadang kita tidak puas dengan tulisan kita sendiri ya. Kadang-kadang orang terlalu perfeksionis ya, ingin yang sempurna. Aduh ini kok nggak selesai tulisannya. Ada kalanya kalau misalnya kita menulis suatu karya adalah permintaan dan ada deadline, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan deadline itu dan kita stop, udah kirimkan saja gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada deadline, itu yang kadang-kadang menjadi kalau buat saya pribadi ya, menjadi suatu kesulitan. Karena terus kayaknya saya terus memperbaiki, memoles lagi, nggak selesai gitu loh. Itu kadang-kadang jadi tantangan. Tapi saya udah bisa sih mengerem sedikit hal itu sekarang. Oke, jadi ini untuk pemirsa di rumah juga yang mau mencoba menulis ya, jadi bisa jadi insight nih. Thank you banget Pak Denny. Sekarang saya mau coba tanya nih ke Pak Rekson nih Pak. Pak Rekson, kira-kira Pak, menurut Pak Rekson, apa aja Pak kiat untuk menjaga keseimbangan antara penulis sebagai hobi dan menulis sebagai pekerjaan utama Pak? Iya, Tamara. Saya belum menyebut diri saya penulis ya, tapi saya juga punya 2 buku ya, 2 buku ya tentang kehidupan ya, bukan akademis. Saya juga punya 2 buku di bidang akademis ya, buku teks dan juga buku bacaan ya. Saya juga sama seperti Pak Dani tadi mengatakan tadi itu, saya juga mahasiswa itu cukup banyak dapat uang dari menulis, tapi saya lebih memilih menterjemah Pak Dani, karena itu uangnya udah pasti. Saya masih ingat Tamara, satu lembar jadi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu satu lembarnya itu sekitar 2.000, itu folio double folio ya. Padahal bakso waktu itu hanya harganya cuma 1.000 gitu ya. Jadi setengah lembar itu kita bisa makan bakso gitu ya. Jadi sebenarnya ada uang di sana, khususnya pada mahasiswa nih ya. Sebenarnya ini sebuah peluang, itu dulu ya, itu dulu. Lalu kembali tadi ke pertanyaannya Tamara tadi ya. Bagaimana supaya seimbang ya? Ini kita belum bicara seimbang dulu ini ya, tapi bagaimana minat menulis ini ada gitu, itu yang terpenting. Kita bisa melihat bahwa ini sebuah peluang gitu ya. Nanti itu titik keseimbangan itu apakah kita jadi penulis full time atau ini, saya pikir itu akan masing-masing keseimbangan itu mungkin akan berbeda. Tetapi mari kita mulai. Ada uang kok, ada peluang di sini. Khususnya anak-anak mahasiswa, lumayan loh. Saya katakan tadi setengah lembar itu satu porsi bakso gitu ya. Jadi saya juga dulu agak boros juga. Saya pikir ya saya juga men-treat diri saya, wah saya udah capek ini ya, apa namanya, ya kenapa nggak makan bakso misalkan ya. Ada uang di sini. Itu dulu Tamara. Oke, thank you Pak Rekson untuk pengalamannya juga ya Pak ya. Jadi memang Pak Rekson juga sudah memulai sejak mahasiswa juga ya Pak ya. Oke, saat ini saya mau mencoba bertanya sama Pak Daniel Pak. Pak Daniel, terkait AI ya Pak, kita kan sekarang hidup di zaman teknologi yang sudah kembang pesat banget ya Pak, tentang artificial intelligence, atau kalau di bahasa Indonesia artinya kecerdasan buatan gitu ya Pak. Nah, apakah AI ini ke depannya berpotensi untuk menggantikan para penulis Pak ke depannya Pak? Apakah kita bisa lihat seperti itu Pak? Boleh kasih pendapatnya Pak Daniel. Baik, terima kasih. Memang kita mau tidak mau mesti berhadapan dengan AI. Banyak hal yang bisa dibantu oleh AI dalam menulis. Tapi ingat, AI adalah alat bantu, ya, alat bantu. Yang menulis adalah kita, begitu. Kalau kita suruh AI menulis tentang suatu topik, dia bisa menulis
gitu ya. Tapi, ini beda dengan tulisan manusia. Kita bisa langsung tahu apa yang ditulis itu bahwa itu adalah bukan tulisan manusia. Saya sebagai dosen sering melihat ya mahasiswa sudah menggunakan itu, saya langsung tahu kamu ini plagiat, saya mengatakan ya. Kenapa? Ya kamu nulisnya nggak kayak gini, orang nggak nulis kayak gini, saya bilang ya. Jadi itu kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita menulis lebih cepat, ya, membantu kita mencari kosakata yang lebih tepat, begitu ya. Kalau misalnya kita ingin menulis sesuatu dengan kata-kata kita, begitu, tapi rasanya masih belum pas, begitu ya. Kita bisa minta bantu AI mencarikan berbagai alternatif kata, begitu ya, diksi, gitu yang kita gunakan. Ingat dalam menulis ini khususnya untuk tulisan yang dibaca oleh orang ramai, orang banyak begitu ya, itu perlu membuat apa yang kita tulis itu menarik bagi orang gitu. Beda kalau di dunia akademik itu adalah tulisan akademik ya, perlu juga dipikirkan bagaimana orang mau membaca begitu. Kalau topiknya tentu orang yang sebidang ya. Tapi kalau menulis seperti yang dilakukan oleh Pak Dhani ini memang perlu latihan ya. Pak Dhani sudah punya punya pengalaman ya dari zaman mahasiswa sudah menulis. Mungkin pada waktu itu kalau sudah ada AI tulisan Pak Dhani akan lebih banyak begitu ya, karena dia akan dibantu oleh AI. Tapi ini ya, AI itu nggak punya inovasi, nggak punya kreativitas. Nah, kita dalam menulis itu perlu inovasi dan kreativitas sehingga orang tertarik untuk baca. Khususnya ya, kalau bacaan seperti itu membuat orang penasaran untuk baca halaman berikutnya. Kalau menulis akademik juga begitu. Bagaimana orang membaca kita satu alinea atau satu dari abstrak, orang ingin baca lanjutannya ke dalam, lebih panjang gitu ya. Lebih dalam apa yang kita tulis. Ya, itu sama saja. Kalau di dunia akademik ya ada namanya citasi. Kalau di sini orang beli lagi gitu ya. Orang membeli kalau di ilmiah populer ataupun di dunia novel ataupun tulisan-tulisan lainnya gitu ya. Saya punya pengalaman, ada teman begitu menulis buku, pengalaman kisah nyata yang dia tulis, tapi sampai editingnya tadi ya sudah disinggung oleh Pak Dhani, sampai 2 tahun lebih, hampir 3 tahun editingnya baru terbit bukunya begitu ya, buku. Nah, tentu ini kalau sekarang bisa jauh lebih cepat begitu ya, karena kita dibantu oleh AI. Bahkan sekarang AI kita bisa tanya begitu ya, apakah bisa melakukan sesuatu gitu, bisa dilakukan oleh AI ya, atau kalau kita ingin tapi ingat tadi ya, kita mesti ingat bahwa AI itu tidak selalu betul, jadi tidak boleh dipercaya ya, karena banyak hal itu sebetulnya adalah algoritma yang diambil dari data yang banyak begitu ya. Dan data yang banyak itu kalau datanya tidak bagus, ya hasilnya juga tidak bagus. Ada pepatah bahasa Inggris mengatakan garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah yang keluar, sampah yang dikeluarkan oleh AI. Nah ini jadi dalam menulis, khususnya tadi memoir atau apapun itu, kita manusia, jadi yang akan membaca adalah manusia, bukan mesin yang membaca. Ya, jadi AI bagus, tapi ingat itu adalah tool, hanya alat, gitu ya. Tetap yang mengendalikan dan yang merasakan ya adalah manusia. Sehingga kita mesti membuatnya adalah apa yang diinginkan oleh manusia. Demikian, Tamara. Luar biasa Pak Daniel, terima kasih banyak untuk input yang baru ya pemirsa ya. Jadi AI itu kita jadikan sebagai tools ya, bukan sebagai yang utama begitu. Sekarang saya mau ke Pak John Lee nih, Pak John Lee. Tadi Pak Daniel menyebutkan kita sebagai manusia, kita itu bisa membuat kreativitas yang AI itu tidak bisa lakukan gitu ya Pak. Nah kira-kira boleh nggak Pak kasih kita tips and trick nih, mungkin kita sebagai mau nulis awal-awal nih, gimana cara kita untuk mengasah kreativitas itu gitu Pak, jadi sebuah tulisan yang menarik Pak. Dipersilahkan Pak John Lee. Baik, jadi sebetulnya ada 2 pola menulis ya.
yang tadi Prof. Daniel sampaikan adalah karya-karya ilmiah murni, ya, yang banyak dikerjakan oleh para akademisi. Tapi juga yang karya ilmiah populer itu yang justru diminati oleh banyak pembaca, ya, banyak pembaca, termasuk yang sedang dikerjakan oleh Pak Dhani. Saya pikir akan sangat menarik kalau seandainya memang bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa praktis, bahasa-bahasa yang sederhana, mudah dicerna, dan menarik, ya. Dan ini yang disebut Prof. Daniel tadi adalah harus punya inovasi banyak dan harus kreatif. Saya punya dosen pembimbing dulu waktu kuliah di Universitas Brawijaya. Dia sebagai akademisi, Prof. Sukartawi, ya, almarhum. Dia banyak sekali menulis, ya, baik di artikel-artikel ilmiah maupun di media-media cetak. Ada satu tips yang dia buat, yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa. Dia katakan bahwa kalau dia seminar, katakanlah ke Bali, kemudian ke Jakarta, atau ke luar negeri, kemudian diundang oleh penyelenggara untuk nginap di hotel, katakanlah dia nginap selama tiga malam. Satu malam, waktu itu dia katakan panitia harus membayar dia sebanyak 200.000, ya, di waktu itu. Maka dia harus bisa membuat artikel ilmiah yang harus dimuat di media cetak, yang mana bayarannya setara dengan itu. Jadi dia sudah dibayar oleh panitia, tapi dia bawa pulang uang, ya. Kenapa? Karena dia bisa memuat karya ilmiah itu ke koran misalnya, dengan nilai yang sama. Dan itu yang memotivasi beliau untuk tidak mau berhenti menulis. Di setiap waktu yang mana dia boleh mendapat kesempatan untuk menulis, dia menulis. Dan banyak sekali artikel ilmiah populer yang telah dia lakukan di waktu itu. Dan saya berpikir memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah, Pak Dhani, tidak mudah. Jadi kita di kampus bisa saja menulis, tapi lebih banyak terbatas pada ilmiah-ilmiah murni, ya, sesuai dengan kajian kita masing-masing. Tetapi menjadi seorang penulis di media-media populer seperti ini butuh latihan, butuh kesabaran, lalu tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita tulis. Tapi harus diberi kesempatan kepada orang lain, kepada kolega kita yang mau membaca, kemudian memberikan koreksi-koreksi. Dan kita harus berbesar hati kalau seandainya tulisan kita belum begitu sempurna. Oleh karena itu, memang butuh waktu yang cukup lama. Jadi triknya adalah harus sabar dan tidak boleh berhenti untuk terus menulis. Dan saya biasanya kalau ke lapangan, Pak Dhani, ya, jadi walaupun tugas-tugas itu lebih banyak ke pengabdian pada masyarakat, tapi saya selalu menulis apa yang saya sudah kerjakan selama 3-4 hari di lapangan, kemudian saya tulis. Dan tulisan-tulisan memberi manfaat kepada stakeholder, misalnya kepada pemerintah daerah. Dan itu memang sesuatu yang membanggakan, artinya apa yang kita tulis memberi manfaat kepada orang lain. Dan oleh karena itu memang, ya, jangan berhenti, harus terus-menerus menulis. Tetapi jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah tulis, tapi harus diberi kesempatan kepada orang lain membuat koreksi terhadap apa yang sudah kita buat. Mungkin seperti itu. Luar biasa, Pak John Lee, ya. Another insight yang kita bisa petik, pemirsa, dari pembicaraan pada malam hari ini. Saat ini saya mau ke Pak Dhani nih, Pak Dhani. Tadi kan di video profil itu tadi Pak Dhani juga menceritakan bahwa tidak hanya menulis, ya, Pak Dhani, ya. Pak Dhani juga mengajar untuk menulis, jadi ada menjadi coach gitu, ya, Pak, ya. Berarti kalau saya lihat ini di bidang penulis ini banyak gitu, ya, yang bisa kita tekuni gitu, Pak. Nah, boleh diceritakan sedikit nggak, Pak, bagaimana perbedaannya nih menulis dan mengajar menulis, Pak? Boleh ceritakan sedikit, Pak Dhani? Oke, makasih tadi tanggapan dari Pak John Lee, Pak Daniel, Pak Rexon, ya. Sekedar info juga, saya juga akademisi, ya. Saya mengajar penulisan ilmiah. Jadi berawal dari mengajar penulisan ilmiah kepada mahasiswa dulu. Saya tahu kelemahan orang kalau menulis itu apa? Kelemahannya adalah tidak banyak membaca. Ada seorang novelis Amerika namanya Stephen King. Saya pakai bahasa Inggris saja dulu, ya. If you want to become a writer, there are 2 things you have to do. Read a lot and write a lot. Jadi kalau Anda ingin menjadi penulis, ada 2 hal yang harus dilakukan.
banyak membaca dan banyak menulis. Tidak bisa diabaikan salah satunya, ya. Jadi sebetulnya kalau tadi kayak Pak Joni bilang selalu akan menulis. Dari mana kita bisa menulis? Karena kita sudah banyak membaca dan membaca itu ada di dalam otak kita, sudah menjadi resources bagi kita untuk itu ya. Jadi apa namanya? Itu mungkin mungkin belum menjawab pertanyaan Tamara tadi ya. Tapi saya juga menanggapi apa yang dikatakan Pak Daniel soal AI ya. Saya pun juga menggunakan AI saat ini dan betul tadi juga dikatakan bahwa sebuah tulisan itu kan tulisan manusia, bukan tulisan robot ya. Jadi kalau mahasiswa mengumpulkan makalah, saya manggil mahasiswanya, maaf ya, saya tahu ini Anda pakai AI, sebenarnya gitu. Tolong dipoles lah gitu sehingga menjadi tulisan lebih, walaupun tulisan akademik, nggak ada yang saya tidak percaya kalau orang mengatakan tulisan akademik itu kering, tidak. Tulisan akademik juga ada flow-nya ya, ada alurnya cara dia menulisnya. Dan ini kelihatan kaku sekali sebenarnya Anda cuma mengutip dan tidak melakukan editing. Jadi kembali saya mengulang, editing itu selalu juga perlu. Banyak membaca itu juga perlu. Nah, tadi Pak Daniel juga tadi mengatakan kata diksi. AI itu akan membantu kita untuk mencari diksi. Ya. Apakah mungkin di dalam tulisan kita menggunakan kata yang terus menerus berulang ya. Mungkin contoh yang lebih yang mudah aja. Saya mungkin dalam tulisan kok saya banyak sekali menggunakan kata dapat ya. Mungkin saya bisa bantu AI cari sinonim. Oh, dapat itu artinya bisa, artinya sanggup, artinya mampu, artinya jadi kita membuat banyak sekali variasi dalam kita menulis, bukan mengulang-ulang dengan kata yang sama. Disitulah letak kreativitasnya, baik itu tulisan akademik maupun tulisan yang populer ya. Buat saya sebenarnya itu sama saja. Tapi kembali ke pertanyaannya Pak Tamara tadi ya, saya mulai menjadi coach penulis itu juga kebetulan, sebenarnya nggak ada yang kebetulan ya, tapi karena kalau kita punya network yang kuat, jadi ini juga mungkin tipsnya ya, selalu berjejaring, berkenalan dengan orang. Jadi akhirnya karena saya dikenal suka menulis, lalu saya mendapat tawaran, mau nggak menjadi coach penulis? Ini ada sebuah harian, saya sebut aja namanya ya, harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post, meminta saya menjadi coach penulisan untuk bahasa Inggris. Kebetulan saya fasih bahasa Inggris ya, jadi dan ini proses cukup lama, bukan hanya sekali ketemu cuma workshop 2 jam, tapi betul-betul 6 kali pertemuan. Jadi itu betul bisa memberikan masukan yang banyak kepada seorang penulis bagaimana dia memolesnya. Lalu kemudian ada lagi lembaga yang lain, media juga, Tempo Institute meminta saya untuk memberikan beberapa pelatihan penulisan dalam bahasa Indonesia. Jadi buat saya ini menjadi tantangan yang baru karena ini bukan hanya sekedar menulis, tapi bagaimana menuntun atau memandu orang untuk menulis. Dan saya selalu beranggapan bahwa kita tidak, sebagai dosen juga begitu, kita tidak memberikan ikan kepada orang, tapi kita memberikan kail. Jadi memberikan dia teknik bagaimana dia menulis. Setelah dia menulis, mungkin saya akan berikan beberapa masukan, silakan dipoles lagi, di mana kekurangannya. Dan situlah sebenarnya proses belajarnya untuk jadi penulis karena ada orang yang memberikan masukan. Nah, masukan itu bisa saja tidak hanya dari saya. Saya juga sering misalnya dalam satu kelas kecil yang isinya 6 orang, oke, tuker tulisannya, kasih kepada temannya. Tolong dibaca tapi dengan kritis membacanya ya, bagian mana, ini nggak ngerti, ini maksudnya apa sih? Oh, ini katanya kurang enak gitu. Disitulah proses belajar. Jadi tadi juga sempat disebutkan kita jangan, Pak Jonli kalau nggak salah tadi yang mengatakan gitu ya, kalau misalnya mendapat masukan dari orang kita jangan kecil hati ya. Saya pun sering kalau ada orang kemudian ngeritik, ini apa sih maksudnya, kok nggak ngerti ya, itu berarti jadi masukan buat saya, tulisan saya ini tidak dipahami oleh orang, jadi harus kita mencari diksi yang baru, diksi yang lain yang lebih mudah dipahami gitu. Tentang tentang menjadi coach penulisan, tampaknya ini mungkin pendapat subjektif juga sih, tampaknya akhir-akhir ini banyak orang yang saya ketemu yang ingin sekali menjadi penulis. Jadi minatnya sudah ada ya, minat jadi penulis. Tapi beberapa orang, saya nggak menyebutin angka aja lah, tapi beberapa orang ada yang cuma punya niat, tapi tidak punya tekad untuk menjadi penulis. Jadi begitu sekali udah gagal lah, malah ternyata susah ya menulis gitu. Tapi ada orang ya akan terus berlanjut gitu, dan saya senang kalau bisa ada orang yang kemudian berlanjut akhirnya menjadi penulis. Nah, kalau kembali ke soal tadi penghasilan ya, memang kalau saat ini
menjadi penulis di Indonesia belum bisa menghasilkan banyak hal, tapi saya juga anggota dari beberapa organisasi penulis. Ada satu organisasi namanya Alinea. Saat ini kita lagi berjuang keras bagaimana penulis itu bisa diakui pemerintah sebagai sebuah profesi. Dengan demikian sebagai sebuah profesi, yaitu adalah sebuah pekerjaan. Ini perjuangan masih panjang ya, jadi saya nggak mau cerita detailnya dulu ya. Tapi mungkin lama-kelamaan bisa orang berprofesi yang mengatakan saya betul-betul seorang penulis. Tapi tadi saya tarik Pak Rekson juga mengatakan soal menjadi penerjemah, saya juga penerjemah ya. Itu lebih menguntungkan daripada menjadi penulis. Sekedar info aja, kalau dari Himpunan Penerjemah Indonesia sekarang ini resminya per halaman 250.000. 5 halaman aja udah 1 juta lebih gitu kan ya. Dan itu menguntungkan kalau dari dan kalau akhirnya kita dikenal sebagai penerjemah, makin lama banyak orang meminta untuk jadi meminta terjemahan. Jadi itu juga satu keuntungan dari seringnya menulis, karena kita juga sering membaca ya, dan kita menerjemahkan dengan baik karena kita punya diksi yang banyak. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ke Indonesia, saya tidak akan menerjemahkan secara letterlek. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Sebaliknya juga dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga tidak diterjemahkan secara harafiah. Kalau misalnya ini contoh saja ya, saya mungkin menggunakan contoh yang agak religius kali ya. Saya mengajar di sebuah universitas Katolik ya. Lalu kemudian saya bertanya kepada mahasiswa semua, di sini siapa yang Katolik, siapa yang Protestan misalnya ya. Ya, yang Muslim juga ada, tapi konteksnya berbeda. Saya memberikan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Give us this day our daily bread. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang Katolik akan mengatakan, berikanlah kami rezeki pada hari ini. Yang Protestan akan mengatakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Terjemahkan ke bahasa Inggris harafiah kan, berilah kami roti sehari-hari. Nggak nyambung kan bahasa Indonesia kan? Sementara bahasa Inggris juga terjemahan dari Yunani dan terjemahan dari Ibrani beda. Jadi menerjemahkan juga membutuhkan kemampuan memilih diksi. Ya, tidak sembarangan memilih kata gitu. Dan itu juga membantu juga untuk menulis. Jadi satu tips juga buat mahasiswa atau calon penulis, kalau Anda baca sesuatu dalam bahasa asing, coba deh terjemahkan aja 1 paragraf. Begitu udah terjemahkan, edit terjemahannya. Belajar mengedit, belajar memilih kata yang baik. Di situ Anda belajar juga untuk menulis, karena menulis adalah memilih kata yang tepat. Mungkin itu dulu kali ya, saya ngomongnya udah mulai merambang kemana-mana. Memang terdengar menantang Pak, tapi kita pasti bisa ditantang ya Pak ya. Luar biasa Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani untuk sharingnya juga. Dan pemirsa, saat ini kita juga akan sama-sama menyaksikan nih video proses menulis yang baik dan benar itu seperti apa. Dipersilahkan. Apa saja persiapan yang dibutuhkan kalau ingin menulis sebuah buku? Saya ingin mengutip kata-kata seorang novelis Amerika terkenal Stephen King. Dia mengatakan ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah banyak membaca, yang kedua adalah banyak menulis. Tidak bisa diabaikan salah satu daripada yang lainnya ya. Karena dengan banyak membaca Anda mempunyai modal untuk menulis, karena Anda bisa menghargai kata-kata dan menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran. Sementara banyak menulis, itu artinya menulislah setiap hari. Anda tidak perlu menulis yang banyak, misalnya menulis 1 halaman, menulis apa saja selama 1 hari. Tips-tipsnya tentu akan lebih rinci ya, yang bisa saya berikan. Nah, kemudian proses apa yang perlu dilakukan sampai sebuah buku bisa sampai dicetak. Yang pertama adalah Anda harus juga pandai mengedit, menyunting apa yang kita tulis ya. Kita harus berani untuk melihat kembali apa yang sudah kita tulis, kita ubah, kita lihat tata bahasanya, kita lihat pilihan katanya, kita lihat gaya penulisannya. Nah, kemudian setelah itu usaha yang berikut adalah mencari penerbit yang mau menerbitkan tulisan kita ya. Apakah itu memang penerbit atau apa kalau kita menulis surat kabar misalnya ya. Nah, dalam proses pendampingan sebagai saya seorang fasilitator penulisan, saya biasanya akan lebih berperan
sebagai orang yang memberikan kail, bukan memberikan ikan. Jadi saya memberikan kiat-kiat cara penulisan, dan orang itu harus terus berlatih untuk menulis. Anda tidak bisa hanya menghayal, saya mau jadi penulis, saya mau jadi penulis saja. Sudah, Anda harus bekerja keras. Bagaimana bekerja kerasnya? Menulislah setiap hari. Dan ketika menulis setiap hari, Anda juga terbuka untuk mendapat masukan dari orang lain, terbuka juga untuk mengubah, untuk menyunting, untuk mengulang kembali penulisan tersebut, sampai akhirnya menjadi sebuah karya yang utuh, karya yang final. Untuk itu, kira-kira seperti itu proses pendampingan yang sering saya berikan pada orang-orang yang berniat atau berminat menjadi penulis, baik penulis artikel maupun penulis buku. Demikian penjelasan dari saya mengenai peranan saya sebagai fasilitator penulisan. Terima kasih. Luar biasa tayangan yang tadi itu benar-benar bisa menjadikan kita knowledge baru ya pemirsa, jika ingin memulai untuk menulis ya pemirsa. Baik, saat ini saya mau bertanya kepada Pak Rekson nih, Pak Rekson, terkait sudah kita bahas bersama-sama bersama dengan Pak Dhani ya mengenai menulis gitu ya Pak Rekson ya. Gimana cara kita membangun reputasi kita sebagai penulis Pak di industri kreatif ini Pak? Boleh dikasih tips and triknya Pak Rekson, dipersilahkan. Ya, ini saya tadi kebetulan sedang pergi ke salah satu klinik. Ya, saya sekarang sedang di Malaysia, sebuah klinik dokter spesialis. Dan ini menarik klinik ini. Ketika kami selesai pemeriksaan, suster yang di sana kemudian menunjukkan bahwa dokter ini menulis, ya, ditulis jurnal-jurnal, ditunjukin di sini kepada kami pasiennya, ya. Saya dan istri saya juga akademisi waktu di Tanjung, kita mengerti jurnal ya. Lalu kemudian dia tunjukkan bahwa dia menulis dalam jurnal yang bereputasi gitu ya. Saya percaya kenapa kami ditunjukkan itu adalah ingin menunjukkan bahwa dokter ini punya reputasi. Ya, punya reputasi. Nah, sekarang kalau dibilang mau reputasi itu, tidak ada reputasi tanpa rekam jejak, ya. Kita nggak boleh punya reputasi langsung ke atas. We should start from the beginning, from scratch barangkali ya. Jadi kalau dibilang mau tiba-tiba punya reputasi, ya bikinlah ya. Ini nggak ada reputasi yang tiba-tiba. Ini reputasi ini bicara tentang portofolio. Ya, portofolio terbangunlah reputasi kita ya. Jadi saya pikir nggak ada jalan lain. Ya, tadi ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama tadi kuantitas, tentu ini satu hal yang bagus juga, tapi kemudian yang kedua kualitas. Ya, dua hal ini akan menolong kita. Ada banyak orang tulisannya banyak, tapi ya kalau dari segi akademis ya mungkin rankingnya di ranking yang bawah gitu ya. Tapi ada satu atau dua saja, tapi di ranking yang atas top itu dianggap punya reputasi yang kuat gitu. Tapi apapun itu tidak ada reputasi yang terbangun overnight. Ini semua, tapi kalau kita nggak saya seorang profesor dari Hong Kong University kalau nggak salah mengatakan ini dalam konteks universitas ya, world class university does not build overnight, but if it is not started it never happens ya. Mulailah ya, bagaimana membangunnya ya, ambil laptop kemudian duduk di depannya, mulai dengan kata-kata, biasanya itu akan mengalir begitu ya. Semakin banyak portofolio kita, reputasi kita juga akan terbangun. Demikian Tamara. Biasa Pak, nggak ada yang instan ya Pak di dunia ini ya. Mie instan pun harus dimasak dulu baru bisa jadikan makanan ya Pak ya. Terima kasih Pak Rekson, sangat luar biasa insight-nya juga. Bisa buat saya pribadi juga ini reminder keras ya. Jadi memang pemirsa untuk membangun reputasi itu tidak ada yang instan, jadi kita memang harus memulai dari sekarang begitu. Baik, saat ini saya mau ke Pak John Lee nih, Pak John Lee. Saya ingin bertanya terkait potensi menulis dari sisi bisnisnya Pak. Kira-kira sebesar apa Pak potensi kita ini sebagai penulis untuk dari segi bisnisnya Pak John Lee, dipersilahkan. Ya, jadi sebetulnya kita bisa menggali potensi ekonomi dari minat untuk menulis. Ya, tadi sudah dibahas lebih banyak. Ya, jadi sebetulnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Kalau di dunia akademisi ya dari jurnal-jurnal itu kan akan menghasilkan banyak manfaat ya, bukan hanya reputasi seperti yang sudah disampaikan, tapi juga nilai-nilai ekonomi kita bisa dapatkan dari bagaimana menjual ide-ide dari hasil tulisan yang kita sudah lakukan. Tetapi yang paling gampang, yang paling mungkin adalah
seperti yang sudah dilakukan oleh banyak penulis melalui karya ilmiah populer yang bisa dimuat di berbagai media. Dan ini dihitung nilai setiap tulisan itu berapa besar. Ya. Saya kira Pak Dhani akan lebih banyak menjelaskan mengenai hal ini. Jadi sebetulnya potensi ekonomi atau manfaat ekonomi dari menulis itu sangat besar peluangnya. Yang menjadi persoalan adalah khusus untuk kita di Indonesia tidak banyak orang senang menulis. Kenapa? Karena memang ini seni ya, seni. Dan kalau berbicara mengenai seni ya memang ya harus dibangun ya dari awal ya, tidak bisa secepat itu ya, harus dibangun dari awal. Seperti yang Pak Dhani sampaikan tadi, banyak membaca, kemudian dari bacaan-bacaan yang sudah dia dapatkan, kemudian dia terinspirasi untuk bisa menulis. Dan itu tidak semudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk menulis. Tetapi mereka yang sudah berhasil untuk menjadi penulis, ya uang mereka pasti banyak ya, uang mereka pasti banyak. Contoh yang paling sederhana misalnya kalau di dunia kampus ya satu buku saja itu kalau misalnya sudah diterbitkan, kemudian para pembaca ingin untuk mendapatkan, terpaksa harus dicetak lagi, dan saya kira fee-nya akan menjadi sangat besar untuk satu buku ya, untuk satu topik. Nah kalau penulis ini dia punya banyak sekali buku, banyak terbitan, ya dia akan dapatkan manfaat yang sangat banyak. Jadi, tapi itu tidak mudah ya, tidak bisa seperti kita membalik telapak tangan. Ini harus dimulai dari awal dan itu jatuh bangun. Dan saya pikir Pak Dhani sudah alami hal ini. Dan kita tidak akan bisa melihat prestasi yang sudah diraih oleh Pak Dhani kalau kita tidak melihat apa yang telah dia alami dari awal. Dari jatuh bangun ini memang sangat-sangat ya daya juang itu harus kita miliki. Dan kalau penulis-penulis muda ingin untuk melirik ini sebagai sebuah sebuah pekerjaan, sebuah job ya di waktu yang akan datang, ya tidak boleh menunda. Mulai dari sekarang sudah harus memulai, ya, membenahi diri, ya. Dan tadi dikatakan bahwa seni, tapi seni itu juga sebuah pengetahuan ya. Jadi harus kita pelajari, kemudian kita harus coba dan sampai kita bisa menjadi seorang penulis yang berhasil. Demikian. Terima kasih banyak Pak John Lee ya, saya sangat setuju dan betul proses itu tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Jadi kalau memang kita tekad pun pasti hasilnya juga akan memuaskan, tapi butuh proses untuk melalui itu semua. Baik, terima kasih banyak Pak John Lee. Saat ini saya mau ke Pak Dhani nih, Pak Dhani. Pak Dhani mungkin di luar sana yang sedang menonton saat ini mau untuk mencoba menjadi penulis begitu ya Pak ya. Boleh nggak Pak, kalau boleh tahu ya Pak, boleh di-share pada kita bagaimana cara menetapkan tarif untuk penulis, Pak? Kalau saat ini memang di Indonesia belum ada standar ya untuk itu ya. Jadi kebanyakan orang ya, apalagi untuk pemula, menerima saja apa yang ditawarkan untuk tarif ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah punya nama, udah punya atau mulai dikenal, Anda punya bargaining power ya, bisa mengatakan saya ingin dibayar sekian. Tapi kalau untuk pemula, saya pikir ya terima saja dulu untuk itu ya. Dan mungkin kalau ke media standarnya bisa beda-beda. Mungkin sekarang bagi saya pribadi merasakan seperti ini, media cetak kan sekarang sudah tidak ada ya. Bukan tidak ada, mulai berkurang ya, diganti oleh digital. Tapi kalau misalnya dulu menulis kita udah tahu standarnya Kompas berapa, standarnya Suara Pembaruan berapa, standarnya setiap koran kita tahu ini ada standar yang mereka berikan kalau kita artikelnya bisa masuk ke dalam situ. Nah sekarang ini dengan adanya media digital yang ada puluhan atau ratusan atau mungkin ribuan, saya sendiri tidak tahu nih standar bagaimana. Jadi biasanya juga bisa melihatnya begini, kadang-kadang juga ada pesanan ya, orang minta tolong dong lulus ini, lalu kita tanyakan berapa standarnya, berapa yang di ini ya. Kalau misalnya kita sesuai standar ya sudah terima saja. Tapi kalau misalnya kita masih pemula, maksudnya kalau misalnya kita masih pemula ya kita terima aja standar diberikan. Kecuali kalau
semakin sering kita menulis, lama-lama kita punya bargaining power untuk hal itu ya. Nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaannya atau tidak ya. Tapi memang sulit untuk menetapkan berapa standar penulis yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Denny, sangat menjawab ya Pak ya, benar kata Pak, saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Denny. Dan saat ini saya mau bertanya sama Pak Daniel nih, Pak Daniel. Pak, boleh sharing Pak pendapat Pak Daniel, tanggapannya bagaimana terkait dengan tarif yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Denny ya, terkait tarif penulis di Indonesia saat ini Pak. Baik, jadi sebetulnya ada dua sistem ya. Sistem royalti dengan sistem bayar putus istilahnya itu ya. Artinya kalau bayar putus, kalau kita menulis itu hanya dikasih satu kali gitu ya. Dan itu ada baiknya, ada jeleknya juga ya. Saya punya teman yang menulis buku, ini buku ajar sebetulnya ya. Diterbitkan oleh salah satu penerbit terkenal di Indonesia. Itu sudah 10 atau 11 kali cetak ulang begitu ya. Dan dia menggunakan sistem royalti. Jadi seberapa banyak buku yang laku, segitu dia dapat. Dari satu buku dia dapat sekian begitu ya. Ya udah lumayan kita sebut kaya lah dia ya. Karena banyak sekali orang yang menggunakan buku-buku yang dia tulis begitu ya. Tapi kalau ada buku-buku yang menurut kita tidak begitu banyak orang yang akan membeli, itu mungkin ada baiknya sistem yang satu kali begitu ya, langsung. Nah itu memang untungnya kalau nantinya buku itu booming ya, penerbit yang untung kita hanya nerima satu kali itu saja. Memang kalau untuk awal dari bicara dengan teman-teman itu, mereka mengatakan kalau untuk awal ada baiknya satu kali. Tapi begitu orang sudah mulai kenal kita, itu ada baiknya sistem royalti begitu ya, karena setiap kali baca orang begitu ya, buku atau apa tulisan kita mendapat royalti ya. Jadi itu ya. Nah mungkin Pak Dhani bisa menerangkan juga kalau beliau mungkin sudah sistem royalti karena sudah banyak buku yang ditulis dan sudah dikenal begitu ya. Jadi kalau dia menulis begitu akan banyak yang membeli bukunya ya. Ada teman saya menulis buku itu sudah 4 buku sekarang. Yang pertama katanya dia seperti itu ya, satu kali begitu ya. Yang dua setelah bukunya terkenal dijual di berbagai toko buku begitu ya. Yang pertama tadi toko buku, dia menulis yang kedua dan ketiga menggunakan sistem royalti karena namanya sudah dikenal. Ya, sehingga penerbit pun mau karena yakin bahwa buku ini akan laku, jadi sama-sama untung begitu, sama-sama untung. Penerbit juga pasti akan membaca buku kita terlebih dahulu dan mereka akan melihat apakah buku kita ini punya peluang untuk dibeli atau dibaca oleh orang. Kalau tidak ada yang istilah Pak Denny tadi kering ya, kering bukunya artinya tidak menarik, hanya ada informasi tapi tidak memancing minat orang untuk membaca, itu biasanya ditolak oleh penerbit begitu. Demikian Tamara. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk insight barunya lagi nih ya pemirsa ya. Kiranya apa yang tadi sudah diutarakan dan di-sharing sama para narasumber kita bisa kita jadikan sebagai ilmu untuk menulis baru pemirsa. Baik, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Penulis. Kalau penulis biasanya akan lebih bebas dan cenderung banyak fiksi. Kalau jurnalis dia menuliskan berdasarkan fakta dan report. Penulis itu adalah yang membuat buku atau sebuah cerita dan dia menuliskannya di dalam kertas. Sedangkan jurnalis dia melihat situasi, fakta di lapangan, kemudian dia juga menuliskannya. Mungkin kalau penulis hanya menjadi seorang penulis ya, kalau jurnalis orang yang menulis jurnal mungkin. Penulis dia hanya nulis,
Kalau jurnalis dia harus mencek fakta, lebih kepada wartawan kalau jurnalis. Ada C.S. Lewis, ada di Lestari, sama satu lagi itu Raditya Dika. Baik, yang saya tahu ada Charles, cuman lupa namanya, Charles, ada juga Hera, dan juga mungkin ada favorit ya, Helen Chwai. Aduh, gak tahu Kak. Coba ingat-ingat dulu aja. Aku cari dulu gak? Ini aku soalnya gak pernah baca buku. Ketahuan kan. Di Indonesia karena saya jarang baca bahasa Indonesia, mungkin buku yang saya suka itu Chairil Anwar, satu. Kemudian yang kedua siapa ya? Mungkin ini B.J. Habibie, dan tentu tulisan dari karena saya lebih kepada orang suka politik, jadi saya suka tulisan dari Najwa Shihab. Ya, penulis novel dan juga penulis sejarah. Penulis cerita fiksi dan juga penulis buku ilmu pengetahuan mungkin. Dua jenis penulis itu tadi, jurnalis yang menulis untuk laporan yang diberitakan, sedangkan penulis untuk karya tulis yang dikomersialkan. Sebenarnya sama sih, hanya jalurnya beda. Dua jenis penulis autobiografi dan penulis novel atau penulis fiksi. Kalau fiksi itu dia yang dari cerita asli gak sih? Kayak ya kehidupan sehari-hari. Kalau non fiksi itu kayak hayalan atau fantasi gitu. Kebalik deh, yang non fiksi itu dari cerita asli, yang fiksi itu dari hayalan. Oke, penulis fiksi mereka berpandukan hal-hal yang abstrak, tidak nyata, dan bisa dibilang direkayasa. Sedangkan yang non fiktif itu based on true story, berdasarkan kisah nyata yang memang ada jejak rekam bahwa ini benar-benar pernah terjadi. Demikian. Yang jelas paling membedakan, kalau non fiksi biasanya dia akan menuliskan berdasarkan fakta dan kejadian yang ada. Kalau fiksi biasanya suka dilebihkan dengan latar yang tidak nyata. Penulis fiksi itu adalah membuat novel yang yang lagi tren, sedangkan non fiksi itu berupa cerita-cerita dan juga ada sejarah dan lain-lain. Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Sebuah tayangan yang sangat informatif ya pemirsa ya. Nah, saat ini kita sudah punya pertanyaan dari pemirsa nih. Saya ingin bertanya, yang saya akan bacakan dari Ibu Sisri. Saya Yanti mau tanya, kalau mau belajar menulis adakah sekolah khusus? Nah, boleh Pak Dhani bantu untuk jawab Pak. Dan saya tadi juga Pak Dhani sudah infokan ya, Pak Dhani juga sekarang saat ini sedang ada kursus juga ya Pak ya. Jadi boleh diinfokan pada pemirsa Pak bagaimana cara daftarnya juga Pak. Dipersilakan Pak Dhani. Kalau tips saya rajin-rajin buka internet ya. Ada banyak kelompok-kelompok literasi, dibuka di Instagram, ada banyak, dan mungkin sewaktu-waktu kita akan ketemu sebuah flyer atau poster, ada kursus penulisan, dan penulisan itu juga ada macam-macam ya. Kadang-kadang ada penulisan fiksi, penulisan puisi, penulisan memoir. Jadi memang harus rajin mencari, dan saya melihatnya bahwa itu tidak hanya di Jakarta ya, kelihatan cukup banyak kelompok literasi yang ada di kota-kota lain. Memang kita harus rajin eksplorasi, rajin meneliti sendiri, mencari tahu di mana bisa itu ditemukan gitu. Ada baiknya juga kalau misalnya bergabung atau masuk ke sebuah kelompok literasi atau organisasi penulis. Penulis tidak harus selalu penulis yang hebat ya, penulis pemula juga ada. Jadi misalnya saja saya tahu ada sebuah kelompok dan saya juga anggota namanya Indonesia Book Party.
dia tuh ada cabang di berbagai macam kota, dan situ tuh bisa jadi diskusi antar pembaca, penulis pemula, penulis selanjutnya, dan kemudian juga kadang-kadang nanti ada pasang tanda kutip ya, pasang iklannya, ada pelatihan penulisan di mana gitu, ada yang online, ada yang offline, ada banyak sekali variasinya. Nggak tahu apakah itu menjawab, tapi kalau ini saya adalah rajin-rajinlah mencari di internet untuk itu ya. Dan buat saya hampir selalu ada kok tentang itu. Untuk sarannya ya Pak ya, kiranya menjawab pertanyaan dari Bu Yanti juga ya, Bu Yanti ya. Nah, pemirsa, tidak terasa nih 1 jam sudah kita bersama-sama dengan pemirsa membahas sesuatu yang menarik nih mengenai menulis ya. Jadi banyak pengetahuan baru yang kita bisa dapat pada malam hari ini. Nah, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan closing statement secara singkat dari narasumber-narasumber yang telah hadir. Yang pertama dipersilahkan kepada Pak Dhani. Mungkin saya mengulang gitu ya, mengulang yang tadi saya katakan ya, banyaklah membaca. Banyaklah membaca dan banyaklah menulis. Disitulah kita bisa maju untuk menjadi penulis, dan banyak eksplorasi, selalu terbuka kepada banyak hal kayak tadi ya, buka internet, cari informasi sebanyak-banyak tentang cara penulisan, bisa juga ada artikel cara menulis yang ditulis oleh orang-orang, ada macam-macam. Sebenarnya internet tuh kalau buat saya adalah seperti sebuah perpustakaan yang sangat luas, tergantung kita mau mencari informasi yang tepat di situ. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Dhani, terima kasih banyak. Dilanjutkan oleh Pak John Lee. Ya, jendela ilmu adalah banyak membaca dan banyak menulis. Bagi para pemula, jangan ragu untuk memulai. Terima kasih. Pak John Lee. Dilanjutkan oleh Pak Rekson. Ya, Indonesia itu sudah maju sejak zaman dulu, buktinya Borobudur kita sudah bangun ribuan tahun yang lalu. Sayangnya tidak ditulis, akhirnya hilang semua. Gitu ya. Bedakan dengan orang di Eropa, bayangkan kalau orang mau cari sejarahnya orang Batak justru ke Belanda. Kenapa? Karena orang Batak tidak mau menulis, orang Belanda menulis tentang orang Batak. Kita perlu menulis supaya kita tidak hilang, peradaban kita tidak hilang, pengetahuan tidak hilang. Dan itu akan menjadi dokumentasi. Kita boleh mati, tapi tulisan kita akan tetap hidup. Tetap luar biasa Pak Rekson. Dilanjutkan oleh Pak Daniel. Baik, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama kita hanya bisa ada kalau kita menulis. Nama kita akan tercatat di buku kita atau di tulisan-tulisan kita. Menulis adalah suatu seni yang bisa dipelajari dan dilatih. Yang perlu tentu latihan namanya berulang-ulang. Untuk dapat menulis kita perlu punya wawasan yang luas. Dan oleh karena itu kita perlu modal, yaitu banyak membaca. Bukan hanya banyak, tapi banyak sekali membaca agar kita bisa menulis yang baik. Dan untuk itu perlu bergabung dengan klub penulis supaya kita bisa diberi masukan oleh rekan-rekan kita. Kalau Pak Dhani bisa, maka pemirsa juga pasti bisa. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Daniel. Saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Dhani, ada Pak John Lee, ada Pak Rekson, dan ada Pak Daniel yang telah memberikan banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Saya juga terima kasih kepada pemirsa yang setia sampai saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Dan sebelum saya menutup, Pak Dhani baru saja menerbitkan buku baru berjudul Tetap Aktif Pada Usia Emas, dan saat ini juga sedang dibuka prapesan sampai pada tanggal 20 November 2024. Jadi jika pemirsa juga mau untuk membeli order prapesan ini, bisa langsung saja hubungi penerbit Dio Media. Dan kiranya pada malam hari ini dapat memberikan banyak sekali insight baru pada pemirsa untuk memulai menulis dengan baik dan benar. Baik, akhir kata saya Tamar Scianto bersama dengan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit undur diri dan jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karya Mulai Bisnis Luar Biasa. Selamat malam.